Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, kita absensi dulu. Namun untuk absensi, saya sudah share di Google Classroom masing-masing. Silakan kalian isi sesuai dengan tenggat waktu yang sudah saya tentukan. Berikutnya, pada kali ini kita akan belajar tentang materi sistem gerak, yang mana minggu lalu kita telah mempelajari tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan. Nah, jaringan adalah sebuah atau suatu kumpulan daripada sel. Sel ini berkumpul akan membentuk jaringan, sedangkan jaringan akan berkumpul menjadi suatu organ. Dan hari ini kita belajar tentang sistem organ. Ya, slogan yang pertama adalah sistem organ pada sistem gerak. Oke, berikutnya pada minggu lalu juga kita sudah mempelajari tentang beberapa jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini adalah jaringan yang melapisi berbagai jaringan, berbagai organ yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Yang sekarang kita akan pelajari tentang manusia. Oke, untuk memperlancar kegiatan atau untuk memperkuat materi kita pada sistem gerak, saya akan menampilkan materi pada PowerPoint yang sudah saya share di grup. Silahkan kalian buka. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pada materi ini mengenai sistem gerak serta penyakitnya. Dan juga nanti saya minta kalian untuk praktiknya adalah kalian mencari literatur yang berkaitan dengan teknologi untuk penyembuhan pada penyakit sistem gerak. Ini adalah indikator-indikator yang kita pelajari. Yang pertama itu tentang penjelasan pada sistem gerak, kemudian ada fungsi rangka, ada macam-macam rangka, ada jenis-jenis tulang, kemudian sampai kepada nanti persendiannya. Oke, jadi ada 8 indikator yang kita pelajari. Berikutnya, yang pertama tentang gerak, yang mana ciri-ciri dari manusia atau ciri-ciri dari makhluk hidup adalah salah satunya bergerak. Ya, makhluk dikatakan hidup jika ia bisa bergerak. Oke, sistem gerak ini juga sesuatu ini tidak bisa bergerak jika tidak ada rangka, jika tidak ada otot. Karena dalam tubuh setiap makhluk hidup itu yang menggerakkan adalah otot. Di sini makhluk hidupnya adalah hewan, ya, hewan dan manusia. Tulang atau rangka tidak dapat bekerja jika tidak ada otot. Nah, ini adalah fungsi-fungsi rangka. Yang pertama itu ada penegak tubuh, kemudian yang kedua itu ada pembentuk tubuh, kemudian tempat pembuatan sel darah, kemudian juga ada alat gerak pasif. Kenapa dikatakan alat gerak pasif? Ya, karena tulang itu tidak bisa bergerak jika tidak ada otot. Nah, terus Bu, apa dong gerak aktifnya? Nah, gerak aktifnya adalah otot. Karena otot yang menggerakkan tubuh kita. Oke, berikutnya ya. Berikutnya di sini ada macam-macam rangka. Yang pertama ada tengkorak, kemudian yang kedua ada anggota tubuh, yang ketiga ada anggota gerak. Yang pertama adalah tengkorak. Tengkorak adalah bagian kepala kita. Ya, bagian kepala, bagian wajah sampai dengan belakang ini adalah tengkorak. Yang mana tengkorak ini nanti masuk ke dalam sendi mati karena tidak bisa bergerak. Bisa kalian amati di PowerPoint, ya. Ini adalah bagian-bagian tengkorak. Dari mulai ada tulang dahi, ada tulang air mata, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, rahang bawah, tulang hidung, ya. Itu ada macam-macamnya sampai kepada bagian belakang kepala. Berikutnya yang kedua. Yang kedua ada tulang badan. Ini adalah anggota badan kita. Ya, ini adalah anggota badan kita. Yang mana badan ini ada tulang belakang, ada bagian dada. Dan yang ketiga, ada anggota gerak. Anggota gerak terbagi menjadi 2. Ada anggota gerak atas, ini tangan kita, dan anggota gerak bawah, yaitu kaki kita.
Nah, anggota gerak atas ini lengan, bagian lengan atas ya, dan bagian bawah. Lengan bagian bawah terdapat dua tulang. Yang pertama disebut sebagai tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu yang lurus dengan jempol atau ibu jari kita. Sedangkan tulang hasta itu yang sejajar dengan kelingking kita. Ya, itu adalah bagian anggota gerak atas. Bagian anggota gerak bawah bisa kalian cek, itu adalah dari bagian paha sampai bagian kaki. Ya, ada tulang paha, kemudian ada tulang bagian lutut atau dengkul, kemudian ada tulang betis. Tulang betis dan yang paling depan adalah tulang kering. Dan juga ada tulang tulang telapak kaki. Oke, berikutnya ada dua jenis tulang. Ya, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan pasti kalian sering mendapatkan kalau kalian makan daging ayam. Ya, daging ayam itu bagian paha, bagian dada, itu kita sering makan. Yang bunyi kretek-kretek kayak gitu. Nah, itu namanya tulang rawan. Kalau di bagian tubuh kita mana Bu yang tulang rawan? Nah, bagian telinga kita. Itu elastis. Makanya disebut tulang rawan karena elastis. Sedangkan yang kedua, itu ada tulang keras. Ya. Tulang keras adalah bagian yang kalsium karbonatnya itu banyak kandungan terdapat di situ. Makanya disebut dengan tulang keras. Yang mana Bu? Banyak. Lengan kita tulang keras, kaki. Ya. Oke, berikutnya ada bentuk-bentuk tulang. Sini ada 3 bentuk tulang. Yang pertama bentuk tulang pipa. Jadi mirip seperti paralon, ya, pipa. Itu tulang-tulang yang bentuknya lurus seperti paralon, ya. Nah, itu terdapat pada tulang kaki, ya, atau tulang betis. Kemudian tulang lengan bagian atas itu tulang pipa. Kemudian yang kedua itu ada tulang pendek. Ya, tulang pendek atau tulang tabraturan itu ada di jari-jari kita, ruas-ruas jari kita. Atau yang lebih mudahnya, kalian sering makan leher ayam. Nah, itu adalah jenis daripada bentuk tulang-tulang pendek. Berikutnya yang ketiga itu ada tulang pipi. Tulang pipi bukan tulang pipi ya, tulang pipi pakai H. Nah, tulang pipi itu terdapat pada bagian untuk kita duduk. Ya, pada bagian belakang kita, bagian bokong. Itu ada tulang pipi atau tulang yang ada bagian di sini. Tulang pipi, jadi tulangnya tipis. Ya. Oke. Berikutnya, setelah kita mempelajari tentang berbagai macam tulang, kemudian kita mempelajari tentang jenis-jenis tulang. Nah, ini adalah kelainan-kelainan yang terjadi pada tulang. Ya, di sini saya mencontohkan 5. Sebenarnya banyak, cuman yang saya ambil hanya 5. Ya, ini kebiasa yang sering kita lihat. Itu ada lordosis, ada skoliosis, ada kifosis, kemudian ada rakitis sama polio. Lordosis adalah jenis kelainan yang terjadi pada tulang belakang. Ya, pada tulang belakang itu lordosis. Artinya apa Bu lordosis? Adalah tulang belakangnya terlalu membungkuk. Jadi seperti ini contohnya. Yang membungkuk itu. Yang kedua ada skoliosis. Tulang belakangnya itu huruf S. Jadi bisa miring kiri, bisa miring kanan. Nah, itu yang kebanyakan nyontek biasanya begitu. Kemudian yang ketiga itu ada kifosis. Ya, kifosis adalah bagian tulang yang bentuknya seperti huruf apa nih? Yang begini. Oh iya, saya kebalik. Yang tadi yang lordosis. Lordosis berarti dadanya membusung. Jadi dia cembung. Bagian tulang dadanya cembung, ke depan itu lordosis. Skolosis seperti huruf S. Yang kifosis itu melengkung, cekung. Sedangkan yang rakitis, ya, rakitis itu adalah karena kurangnya vitamin D. Jadi letter kakinya itu seperti huruf X atau seperti huruf O. Boleh kalian peragakan di rumah, ya. Jadi agak ngadu itunya bertemu antara dengkul dengan dengkul yang lainnya. Atau yang ngangkang itu berarti letternya O. Kemudian yang polio itu disebabkan oleh virus polio, sehingga bagian kakinya itu tulangnya mengecil, akhirnya lumpuh. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang persendian, di mana sendi itu adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, atau disebut sebagai artikulasi.
Di sini ada berbagai macam sendi, ya. Ada 3, ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati yang disebut sebagai sinartrosis, yang tadi di depan saya sudah jelaskan, yang terdapat pada bagian tengkorak. Karena bagian ini kan bisa digerakin. Kok itu bisa geleng-geleng? Itu leher yang bergerak, bukan bagian kepala. Oke, yang kedua itu ada sendi kaku, amfiartrosis. Ya, jadi bisa bergerak cuman kaku. Contohnya pada bagian tulang belakang. Kemudian yang kedua ada sendi gerak, disebut sebagai diartrosis. Nah, sendi ini banyak macamnya. Ada sendi peluru, ada sendi geser, sendi engsel, ya, sendi pelana. Contohnya kalau sendi engsel, ya, macam kayak apa kita buka pintu lah. Contoh tangan saya begini. Ya, ini bisa tricep atau bicep. Ini namanya gerak engsel. Ya, lurus sama menekuk. Ya, ada macamnya. Ada bicep, ya, bagian atas ada tricep. Ya, kalau begini berarti kita namanya berkontraksi. Kalau meluruskan namanya relaksasi. Oke, berikutnya, ya, kita belajar tentang otot. Nah, kemarin di jaringan pada hewan kita belajar berbagai macam otot. Bisa kalian cek di tugas sebelumnya. Ya, dilihat di bukunya itu sudah ada. Bahkan saya suruh gambar untuk macam-macam otot. Ada otot polos, ada otot jantung, sama otot lurik. Ya, di sini otot polos yang bentuknya seperti gelendong, yang inti di tengah-tengah satu. Sedangkan untuk otot jantung sama otot lurik, ya, dia bentuknya batang. Terus juga ada lurik-luriknya, belang-belang. Oke, untuk jaringan otot ini saya anggap kalian sudah paham semua karena sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Oke, berikutnya ini ada mekanisme gerak. Nah, berdasarkan untuk alat geraknya, kemudian untuk jenis stimulusnya, ini terjadi menjadi 2, ya, mekanisme gerak ini. Ada yang pertama sesuai dengan stimulusnya, ya, itu ada gerak biasa sama gerak refleks. Ini sering kita alami. Gerak biasa itu sudah diniatkan. Misalkan kita mau ngambil kopi di atas meja. Berarti urutannya ngapain dulu nih? Jalan dulu, terus sampai meja, tangan yang ngambil kopi. Kan gitu. Itu adalah gerak biasa, gerak yang sudah terstruktur, terorganisir di dalam otak. Ya, karena memang urutannya adalah pertama rangsangan atau stimulus. Ya, kemudian ada reseptor, itu yang ngerasain. Kemudian masuk kepada sensori. Jadi di sensor, kemudian masuk ke dalam otak. Karena gerak biasa, masuk ke otak diolah, kemudian apa gerakannya masuk kepada si motorik. Dari motorik kemudian muncullah pergerakan yang namanya efektor. Muncullah gerakan. Itu namanya gerak disadari, gerak biasa. Sedangkan yang kedua, itu gerak refleks. Apa contohnya? Saat kita misalkan lagi masukin benang ke dalam jarum. Nah, tiba-tiba tangan kita kena, langsung bilang aduh, ada yang spontan langsung ngisep jarinya. Atau pas lagi jalan tiba-tiba nginjek beling, nginjek paku, nginjek puntung rokok. Ya, itu kan tiba-tiba respon kita langsung ngangkat kaki. Tanpa kita sadar langsung langsung bilang aduh sakit, kan gitu. Nah, itu namanya gerak refleks. Itu tidak diolah di otak tetapi lewat sumsum tulang belakang. Jadi urutannya, ya, yang pertama itu ada reseptor karena dia ngerasain, kemudian sensorik, kemudian sumsum tulang belakang, kemudian masuk ke motorik, berikut ke gerakan atau efektor. Bu, kok nggak lewat otak? Karena kalau lewat otak, entah tubuh lu gosong nih kaki baru diangkat. Itu, ya, itu logikanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada berdasarkan cara kerjanya. Ada sinergis, ada antagonis. Sinergis itu yang gerakannya sama. Ya, contohnya kita misalnya menengadah ke atas, berarti sama-sama ke atas. Nih, ya. Kalau antagonis itu adalah gerak berlawanan. Contoh, tangan kita gerak menengadahkan telapak tangan sama menelungkupkan. Itu adalah gerak antagonis. Jadi geraknya berlawanan. Sedangkan yang sama namanya sinergis. Oke, berikutnya, ya, setelah tadi kita mempelajari berbagai macam persendian, ya, kemudian juga kita mempelajari tentang macam-macam sendinya, ya, sampai kepada macam-macam dia untuk kepada gerakannya, pada stimulusnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada kelainan penyakitnya.
Tadi di depan tulang ya. Kalau ini sendinya. Jadi ototnya nih yang kena ya. Itu ada tetanus, ada kram, ada terkilir sama atrofi. Dimana mungkin di antara 4 ini yang saya tampilkan mungkin kalian pernah mengalami yang namanya terkilir atau enggak kram. Kenapa bisa begitu Bu? Ya karena memang ada bagian otot yang tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Terkilir ya, terkilir keseleo. Ini yang sering main bola nih, sering main futsal. Nah itu sering mengalami biasanya hal yang seperti ini ya, terkilir keseleo. Itu bukan tulangnya yang salah, yang salah adalah bagian dari ototnya ya, terkilir jadi dia tidak pada posisi yang semestinya, itu namanya terkilir ya. Oke, untuk materi sistem gerak cukup sampai di sini saja materinya. Nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang terdapat pada LKS, yang terdapat pada yang terdapat pada buku paket, atau nanti bisa saya kirimkan soal-soal di Google Classroom. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.